pembacaan firman Allah, dan berbahagialah orang yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan dengan sepenuh hatinya. Ibu Bapak sidang jemaat yang berada di rumah hari ini, kita mengerti bahwa hari-hari ini adalah hari-hari di mana kebanyakan orang merasa khawatir, ya, merasa takut. Sebagian orang tua yang masa dirumahkan anak-anaknya sebagai pelajar, sebagai siswa-siswi sekolah, mungkin juga sebagian dari kebanyakan orang yang merasakan kekhawatiran itu, sebab khawatir bagaimana dengan kelangsungan studi anak-anaknya dengan kondisi yang seperti ini. Kelompok masyarakat yang lain, apakah terkait dengan profesinya, atau terkait dengan golongan ekonominya, atau terkait dengan mereka yang punya proyek, program, rencana ke depan, mereka khawatir, mereka gelisah, mereka diganggu dengan rasa takut hari-hari ini. Minggu yang lalu kepada jemaat GPDR Hidup Surabaya, saya telah sampaikan bahwa kita percayai penyertaan Tuhan, sebagaimana janjinya tidak akan meninggalkan kita, tetapi menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Dan keadaan sulit yang kita alami hari-hari ini adalah satu pertanda zaman akhir zaman, penghujung dari zaman akhir, yang berarti tak lama lagi Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menjemput orang-orangnya yang setia, yang sungguh-sungguh mengikutnya selama hidupnya. Baik yang sudah mati akan dibangkitkan, maupun yang tinggal hidup akan menerima tubuh yang baru, dan bersama-sama dalam reuni besar, reuni akbar di angkasa, untuk kemudian di rumah Bapa di sorga, dalam kerajaan kekal sampai selama-lamanya. Tuhan menyertai kita. Dan keyakinan kita pada penyertaan Tuhan tidak boleh dinyatakan dalam sikap nekat tanpa perhitungan, sehingga kemudian ada sekelompok orang yang mengomentari gereja yang tidak lagi melakukan ibadah adalah yang kurang keyakinannya akan penyertaan Tuhan, lemah imannya, dan lain sebagainya. Sekali lagi, kepada jemaat GPDR Hidup Surabaya khususnya pagi hari ini saya menegaskan, kita tidak takut corona, kita tidak ragu penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Tetapi yang kita lakukan hari ini sesuai dengan himbauan pemerintah. Kita mau bekerja bersama-sama dengan seluruh masyarakat Indonesia untuk melawan COVID-19, supaya diperkecil tingkat penularannya bahkan sampai dengan zero, berhenti penularannya. Itu bukan kita ragu penyertaan Tuhan, bukan iman kita lemah, tapi bahwa telah dipikirkan oleh pemerintah yang dipilih Allah menjadi wakilnya untuk menata kehidupan bermasyarakat di rumah, menghindari kerumunan, menjaga jarak adalah langkah efektif
untuk melawan wabah yang hari ini sedang dihadapi, bukan hanya oleh bangsa kita, bukan hanya oleh kota kita Surabaya, tapi oleh bangsa-bangsa, oleh seluruh dunia. Apa yang terjadi di negara-negara yang mengalami beratnya dan jumlah korban yang lebih besar tentu menjadi evaluasi, sehingga bangsa kita patut bersama-sama untuk memikirkan, mengusahakan, merelakan, dan berjuang bersama untuk kebaikan bangsa kita. Dan sekarang kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengatakan hal ini kepada murid-muridnya. Bapak Ibu kalau perhatikan judul perikop yang ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia pada ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12, di sana ditulis pengajaran khusus bagi murid-murid. Nah, ini pengajaran khusus bagi kita orang-orang percaya. Orang-orang percaya, murid-murid Tuhan Yesus yang hari ini sedang menghadapi sesuatu yang mungkin secara daging, secara manusiawi menakutkan. Kalau kita simak baik-baik apa yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya hari itu, sesuatu yang lebih menakutkan, sesuatu yang lebih berat, sesuatu yang lebih besar dibanding dengan corona. Namun bahkan untuk menghadapi sesuatu yang lebih berbahaya, sesuatu yang lebih berat, Yesus menegaskan kepada orang-orang kepunyaannya, kepada orang-orang beriman, kepada orang-orang ketebusannya, jangan takut. Jangan takut. Dan Yesus kemudian berkata, yang boleh ditakuti dan yang memang harus ditakuti hanyalah Dia. Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, pada ayat 5 Yesus tegaskan kepada mereka, takutilah Dia. Nah, Ibu Bapak Jemaat GPDR Hidup Surabaya yang dikasihi oleh Tuhan, yang hari ini berada di rumah, dan saudara-saudaraku yang lain yang mungkin saat ini sedang mengikuti siaran langsung ini. Di masa-masa yang sulit ini, waspadalah, jangan sampai oleh sebab keadaan yang tidak menentu kita terjebak pada sikap, kita terjebak pada perilaku, kita terseret pada keputusan-keputusan yang mencerminkan kita tidak takut kepada Tuhan. Kita lebih takut kepada yang lain selain Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jangan lupa bahwa keadaan sulit hari-hari ini adalah pertanda waktunya sudah sangat singkat. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Tuhan Yesus akan datang kembali segera. Jadi yang paling penting untuk menjadi perhatian kita bersama adalah bagaimana hidup kita. Walaupun harus beribadah di rumah, dan itu tidak dosa, itu tidak salah. Apalagi memang sejalan dengan himbauan pemerintah yang kita hormati, yang Tuhan angkat untuk menjaga dan menertibkan kita sebagai bangsa. Di rumah, tetaplah di dalam sikap dan perilaku yang menurut kehendak Tuhan, mengandalkannya, berharap pada pertolongannya, menanti-nantikan pertolongannya. Saya sungguh yakin bahwa seluruh jemaat pagi ini di rumah masing-masing mengikuti siaran ini, tidak dalam kegiatan yang lain yang tidak ada hubungan dengan ibadah. Mungkin ada Bapak Ibu jemaat yang kesulitan sebab satu dan lain kendala untuk menyaksikan
siaran langsung ini. Tetapi walau tanpa siaran langsung, bahwa jam ini adalah jam ibadah, Bapak Ibu di rumah masing-masing berdoa bersama keluarga, merendahkan diri, mohon pertolongan Tuhan, merendahkan diri dan berbalik kepada jalannya, takut akan Dia melakukan kehendaknya. Ini waktunya untuk sungguh-sungguh saling mengasihi sesuai dengan maunya. Ini waktu untuk kita saling memperhatikan suami, istri, anak, orang tua, kakak beradik, seperti yang Tuhan ajarkan. Kita masih patut bersyukur kalau mau membanding-bandingkan dengan keadaan saudara-saudara kita, baik itu yang sedang mengalaminya sekarang maupun yang pernah mengalaminya di waktu yang lalu, yang kita semua belum lupa. Orang harus tinggalkan rumahnya karena termasuk daerah terdampak bencana, daerah terdampak bencana alam dan sebagainya. Kita masih bisa di rumah, kita patut bersyukur. Kita masih bisa menikmati rumah yang Tuhan karuniakan kepada kita dan menikmati persekutuan bersama keluarga. Belum separah yang dialami oleh saudara-saudara kita yang lain yang pernah mereka alami dan yang mungkin hari ini juga sedang mengalaminya. Harus keluar rumah. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang tinggal dekat dengan Merapi yang baru-baru ini erupsi? Teman-teman kita di sana tentu harus tinggalkan rumahnya dan harus tinggal di tempat darurat, di tempat pengungsian. Pilih mana? Mau tinggal di rumah sendiri atau tinggal di tempat pengungsian? Saya yakin kalau saudara-saudara kita dalam keadaan yang lebih memprihatinkan, masih bisa bersyukur, masih bisa bernyanyi dan memuji Tuhan dalam keadaan yang lebih parah dari keadaan yang kita alami. Kenapa kita tidak? Ini waktu untuk kita sungguh-sungguh menyatakan di hadapannya Tuhan yang kita sembah, kesungguhan melakukan firman-Nya, karena kita takut kepada Dia, kita takut mengecewakan Dia, kita takut melanggar firman-Nya. Ibu bapak jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus juga membandingkan dalam ayat-ayat yang sudah kita baca pada pagi hari ini, bahwa patutlah kita yakin betapa Dia mengasihi kita, Dia memperhatikan kita, Dia memelihara kita, sebab kita berharga baginya. Bayangkan Dia sendiri yang mengatakannya. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Berapa harga burung pipit? Apalah arti burung pipit? Bapak Ibu yang hobi piara burung tentu tahu burung paling mahal dan burung paling murah. Burung paling murah itulah burung yang disebut oleh Tuhan Yesus. Sedangkan burung pipit tidak dilupakan. Apalagi kita orang-orang kepunyaannya. Kita berharga di hadapannya. Berapa harga saya dan saudara? Untuk saya dan engkau Dia rela mati. Kita ini orang-orang yang telah ditebus oleh kematiannya, oleh salibnya. Kita berdoa supaya pada saat merayakan kematiannya, mengingat kematiannya dan merayakan kebangkitannya, kita sudah dapat beribadah, berkumpul di rumah Tuhan, di gereja. Tapi kalau Tuhan menghendaki sampai pada saat kita mengingat kematiannya, merayakan kebangkitannya, masih harus di rumah, tidak mengapa. Kita bersuka cita. Kita tetap bersyukur. Kita adalah orang-orang berharga, orang-orang kepunyaannya yang untukmu dan untukku Dia telah rela mati. Hargamu dan hargaku, nilaimu dan nilaiku, salibnya, kematiannya, nyawanya. Maka yakinlah Dia sungguh memelihara hidupmu. Dia memperhatikanmu dan tidak membiarkan engkau sedetik pun. Sekali-kali tidak.
Yang penting kita telah ditebus, kita telah disucikan, kita telah diselamatkan. Dan sukacita kita adalah sukacita keselamatan. Sukacita keselamatan yang memampukan kita untuk berhadapan bahkan dengan kematian sekalipun tanpa rasa gentar, tanpa rasa takut. Karena orang yang percaya, orang yang telah diselamatkan oleh salibnya akan dibangkitkan dan hidup selamanya meskipun ia telah mati. Bukankah ini berita yang seharusnya menjadi perayaan kita setiap waktu dalam keadaan apapun? Ini janji, jaminan dari Allah kepada kita dalam Kristus Yesus. Jangan takut. Dan sebab ketakutan itu, kita berperilaku tak benar. Sebab ketakutan itu, kita bersikap aneh. Sebab ketakutan itu, kita menjadi tidak jelas. Ketakutan membuat semuanya menjadi tidak tentu. Tapi ketenangan, damai sejahtera, sebab keyakinan pada penyertaan Tuhan membuat kita tetap bijaksana, tetap benar pada setiap sikap dan perilaku perbuatan. Tuhan menolong kita, Roh Kudus menuntun kita. Dia ada selalu bersama dengan umatnya, gerejanya, oleh Roh Kudus, untuk kita kuat dan berkemenangan menghadapi apapun juga. Jangan takut pada apapun. Takutlah hanya pada Dia, Allah yang telah mengasihi kita, tetap mengasihi kita, selamanya mengasihi kita. Di rumah Bapak Ibu Saudara lebih sungguh-sungguh memperhatikan maunya Tuhan, melakukannya dengan segenap hati. Keluarga satu dengan yang lain saling menguatkan, saling mendorong, saling melengkapi untuk apa yang baik yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Hari ini adalah sesuatu yang tidak mudah untuk saudara-saudara kita, tim pelayan online. Tapi ini beban mereka supaya ibadah tetap ada dan dimungkinkan bersama-sama melalui pelayanan live streaming. Kita berdoa supaya meski hari ini mereka justru keluar rumah tidak seperti yang dianjurkan, stay at home, mereka tetap sehat. Dan kalau masih harus dengan pelayanan live streaming untuk minggu-minggu berikutnya, saudara-saudara kita ini dalam kekuatan dan kesehatan ekstra dari Tuhan tetap boleh melayani kita. Jangan takut. Jangan takut. Dan jangan takut. Dia Tuhan perlindungan dan keselamatan kita. Dia tahu kita berharga baginya. Dia memelihara kita siang dan malam. Dalam keadaan dan kondisi apapun, Dia perlindungan keselamatan kita. Ibu bapak jemaat yang ada di rumah dan saudara-saudara yang mengikuti siaran langsung ini dimanapun saudara berada, dengarlah janji Tuhan. Ingatlah janji Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia sangat mengasihi kita dan Dia telah menyatakan itu. Jangan lagi kita meragukannya. Kita bersukacita, kita tetap tenang, kita bersemangat di dalam Tuhan, kita berbahagia walau cobaan datang silih berganti. Sebab sukacita kita adalah sukacita keselamatan dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati kita semua.
Bapak Ibu jemaat yang mengikuti siaran langsung ini di rumah, khususnya keluarga besar.